Shalom, selamat Shalom. pagi seluruh keluarga CWM dimanapun Anda berada, yang ada di rumah. Kita akan sama-sama beribadah pagi hari ini. Lewat streaming pada pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya Tuhan, dan kita mau merasakan jamahan dan urapan Tuhan. Amin, haleluya. Masuk hadirat Tuhan. Menyembah yang Maha Kuasa.
pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih pemeliharaanmu, buat perlindunganmu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan namamu. Engkau memberkati setiap jemaat CWM yang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau juga memberkati kami Tuhan di tempat ini. Untuk kami Tuhan Yesus sama-sama memuji namamu. Untuk sama-sama kami berglori. Untuk sama-sama kami Tuhan menyenangkan hatimu. Dan kami menyadari selama kami masih ada di dunia, Tuhan, kami perlu tuntunanmu, supaya perjalanan hidup kami tidak salah, supaya lewat tuntunan tanganmu Tuhan, kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami merasakan sukacita, kami merasakan damai sejahtera, kami merasakan kemenangan, kami merasakan mujizat-mujizatmu, karena Engkau menyertai langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan acara ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus begitu baik. Ya saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita mau jalan bersama Tuhan, karena Dia adalah jalan satu-satunya, jalan kebenaran dan jalan hidup. Amin. Di dalam namanya ada
kepada keselamatan kekal. Itu sebabnya kita katakan, Tuhan, pimpin langkahku, karena aku tak berani jalan sendiri mengarungi dunia ini. Dunia yang bukan semakin senang, tetapi dunia semakin banyak permasalahannya. Itu sebabnya Tuhan, pimpinlah langkah-langkah kehidupanku. Amin. Oh Tuhan
memperdulikan kami, Bapa yang menyelamatkan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Kau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan mengingatkan kami Tuhan. Yang akan membuat kami semakin mengerti. Sebagai anak-anak milik-Mu. Kami sebagai anak-anak yang sudah Engkau tebus. Tuhan, kami semakin mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin mengerti apa isi hati-Mu dan kerinduan-Mu bagi kami umat-umat-Mu. Itu sebabnya Tuhan Yesus, Roh Kudus, Engkau ada bersama dengan kami. Akan memberikan pengertian lebih dalam lagi bagi kami. Supaya iman kami semakin bertumbuh, semakin berakar dan berbuah. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah anugerah Allah kalau pada pagi hari ini kita bisa jumpa lagi lewat media streaming ini. Kita bersyukur Tuhan tetap menyertai kita. Katakan amin yang percaya. Oleh karenanya pagi hari ini kita akan belajar sebagaimana yang kami sudah janjikan. Tentunya kita tidak dapat membahas semuanya itu pada pagi hari ini. Kita akan pertama-tama membaca Matius pasal yang ke-28. Matius 28, jika saudara sudah dapat itu, ayat yang ke-20. Ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, mengajarkan tentang sesuatu kepada mereka, tetapi yang kita mau lihat pagi hari ini adalah ketika Yesus menegaskan sesuatu kepada mereka, sehingga mereka tidak perlu takut saudara, sehingga mereka tidak perlu ragu. Dan saya mau beritahu bahwa ketika Yesus menegaskan itu kepada mereka, juga Yesus ingin menegaskan kepada kita semua. Katakan amin. Oleh karenanya ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita adalah bagian dari semua janji-janji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, ketika kita percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan Allah hidup di dalam kita, saya mau tegaskan bahwa semua janji-janji Tuhan adalah juga bagian kita. Katakan amin yang percaya. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Nah, Matius 28 ketika Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, ayat yang ke-20, waktu Tuhan Yesus menegaskan, memberitahukan kepada mereka tentang amanat agung tersebut, lalu mengakhiri ayat yang ke-20 itu Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah. Ketahui apa saudara? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita, kata aku di sini, Yesus sedang mewakili ketritunggalan Allah dalam tunggalnya, dalam kemanunggalannya, keesaannya, kesatuannya. Jadi yang menyertai kita bukan hanya Yesus secara pribadi, tetapi sebagaimana yang Dia janjikan kepada murid-murid, orang yang mengasihi aku, yang menuruti firman-Ku, Bapa akan datang dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Jadi kata Yesus di sini, aku menyertai kamu, bukan menyatakan pribadi personal kepribadian Yesus saja, tetapi kemanunggalan keilahian. Jadi di sana ada Bapa yang kreatif, ada Yesus penyelamat,
ada Roh Kudus yang menghibur dan yang menginsafkan kita. Jadi saudara bayangkan ketritunggalan Allah itu menyertai kita. Nah, kalau Allah yang kreatif, Bapa Sang Pencipta itu ya kreatif itu dia menyertai kita, Bapa Pencipta menyertai kita, Bapa yang kreatif menyertai kita. Saudara tidak heran kalau saudara semua adalah anak-anak Allah Bapa yang sukses, yang berhasil, karena memang Bapa yang kreatif itu, Bapa Pencipta itu yang mengadakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara sangat berkuasa itu. Tidak heran kalau saudara berhasil. Amin, haleluya. Tidak heran kalau saudara sukses. Haleluya. Oleh karenanya, perhatikan baik-baik kata Yesus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan, saudara? Akhir zaman. Dalam terjemahan lain dan bahkan dalam ayat lain, sampai kesudahan dunia ini. Nah, puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena ternyata Allah yang menyertai kita itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Nah, puji Tuhan, kita mau lihat saudara sekalian bahwa pernyataan Allah dia menyertai kita. Kita mau lihat bukti begini, bahwa Yesus itu Allah kita, Tuhan kita, dia tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya, dia tidak pernah berubah. Bayang-bayang perubahan tak ada padanya. Dia sifatnya kekal. Dari awal sampai akhir dia adalah Allah yang kekal, yang setia, yang tetap menyertai orang yang percaya. Katakan amin. Bahwa saudara, dia tetap menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan penyertaan Tuhan ini sudah terjadi sejak dari awal. Nah, mari kita mau lihat bersama-sama. Kita mau lihat bersama-sama dalam kitab Kejadian, saudara. Kejadian pasal yang ke-21. Kita mau lihat beberapa ayat di sana. Ada sebuah pernyataan, saudara, ketika Abimelek meminta kepada Abraham untuk melakukan sebuah perjanjian dengan Abraham, maka ada sebuah pernyataan yang dilihat oleh Abimelek. Kenapa sampai Abraham itu menjadi orang yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari saudara, mulai ayat 22 ya. Mulai ayat 22 dari Kejadian pasal 21. Perjanjian Abraham dengan Abimelek. Ayat 22 dari Kejadian pasal 21. Pada waktu itu Abimelek bersama Pikhol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham. Apa katanya? Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Wow, saudara sekalian. Ini adalah sebuah pengakuan, saudara, dari seorang yang bernama Abimelek dan panglimanya, seorang yang bernama Pikhol, mengakui dan membuat sebuah pernyataan apa yang mereka lihat. Haleluya. Apa yang Tuhan sudah lakukan kepada Abraham. Sehingga mereka berkata, Abraham, engkau, Allah menyertai. Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Saudara sekalian, saya mau ingatkan kepada kita dan memberitahukan kepada kita dan menegaskan kepada kita, kalau hari ini engkau ada, bahkan hari ini engkau sukses, hari ini engkau berhasil, hari ini engkau menjadi hebat, ketahuilah itu bukan karena kita hebat, tetapi karena ada satu pribadi yang kreatif itu, yang kreatif, ada satu pribadi yang kreatif yang menyatakan bahwa dia ada bersama dengan kita. Artinya, kalau saudara sampai hari ini kreatif dan sukses,
itu karena ada Bapa di surga yang menyertai kita. Amin. Ya. Ken bisa sukses, bisa mengerjakan segala multimedia, itu bukan semata-mata karena engkau sekolah, tapi karena ada Bapa yang kreatif itu yang menyertai engkau. Oleh karenanya saya mau beritahu, sesungguhnya anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang berhasil. Katakan amin. Amin. Karena Bapa Pencipta menyertai engkau. Ketika engkau buntu, saudara, tidak tahu mau ngapa-ngapain, tidak tahu mau berbuat apa yang saya harus lakukan. Saudara, beberapa hari kemarin saya sengaja mancing sesuatu di Facebook dan saya bilang, apa yang harus kubuat? Sebenarnya saya mengingat sebuah lagu, apa harus kubuat ya Tuhanku, ladang sudah kuning tak cukup bekerja. Sebenarnya tujuan saya ingin menyambung itu dalam komentar-komentar di bawah. Tetapi saudara, ada beberapa pendapat dari teman-teman saya menganggap bahwa ketika saya membuat status itu, bahwa saya seakan-akan sudah seperti orang yang putus asa. Bukan, saudara. Sesungguhnya saya ingin mengungkapkan sesuatu bahwa kita manusia memang tidak kreatif. Yang membuat kita kreatif adalah karena ada Allah Bapa kreatif itu adalah Allah Bapa Pencipta itu yang membuat kita dapat melakukan segala sesuatu. Nah, Abimelek mengakui itu apa yang sudah dialami oleh Abraham. Bahwa yang membuat Abraham itu sukses, yang membuat Abraham itu berhasil, apa saja yang dilakukan Abraham itu berhasil, oleh karena ada Allah Bapa Sang Pencipta yang kreatif itu yang menyertai Abraham. Kalau sampai hari ini engkau merasa engkau adalah orang yang belum sukses, engkau adalah orang yang belum berhasil, coba bangun kembali sebuah pemahaman yang sungguh-sungguh datangnya dari Alkitab, datangnya dari Tuhan, bahwa ada Bapa yang kreatif itu, ada Bapa yang Maha Pencipta itu yang menyertai engkau. Sehingga engkau meyakini sesuatu yang engkau kerjakan pasti berhasil. Amin. Ya. Jangan sampai saya bisa nggak ini, saya bisa nggak. Saudara sekalian, ada banyak orang percaya Tuhan, tetapi ketika dia mengerjakan sesuatu, dia tidak mempercayakan Allah Bapa yang kreatif itu menyertai dia dan mengerjakannya melalui dia. Dia menganggap dia yang mengerjakan. Itu sebabnya banyak orang yang seharusnya sudah diberikan peluang untuk berhasil, tapi dia tidak berhasil. Karena dia melupakan Bapa kreatif itu, Bapa Pencipta itu, yang Maha kreatif itu. Nah, oleh karenanya saudara perhatikan, perjanjian Abraham dan Abimelek ini diakui oleh Abimelek dan Pikol bahwa kenapa sampai Abraham sukses padahal di perantauan, karena Allah menyertai dia. Haleluya. Sekali lagi, kata Allah menyertai di sini bahwa bukan pribadi yang terpisah dan ketritunggalan Allah itu terpisah-pisah, bukan, tapi kemanunggalan, ketritunggalan Allah dalam keesaannya dan dalam kesatuan keilahian yang esa itu, Allah yang esa itulah yang menyertai Abraham. Dan saya mau beritahu, Allah yang esa yang sama menyertai saudara sekalian, menyertai kita semua. Sekalipun saudara sekalian hari-hari ini kita berada dalam satu situasi yang belum beres, saudara ya, yang belum beres. Tapi kita berdoa, dalam keadaan seperti ini Allah tidak pernah meninggalkan kita. Katakan amin. Amin. Sebab janji penyertaannya sampai pada akhir zaman. Nah, puji Tuhan. Saudara sekalian, pengakuan ini membuat saudara, orang-orang di sekitar Abimelek juga memahami, juga menyadari bahwa ada seorang yang disertai oleh Tuhan. Nah, mari saudara, kita mau lihat bagaimana permintaan Abimelek kepada Abraham mengenai perjanjian, karena mereka mau mengikat sebuah perjanjian. Nah, saudara sekalian, dalam ayat yang ke-23 Abimelek bilang begini, oleh sebab itu hai Abraham, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anakku
atau kepada cucu cicitku. Saudara perhatikan, ketika Abimelek membangun persahabatan dengan Abraham, Abimelek juga berharap persahabatan itu bukan hanya persahabatan antara Abimelek dan Abraham, tapi Abimelek juga berharap anak-anak mereka juga kelak tetap bersahabat dan tidak saling melakukan kecurangan. Hanya sampai di anak, tidak, sampai cucu, iya. Sehingga nanti kemudian cucu Abimelek, juga cucu dari Abraham, tidak saling melakukan kecurangan. Apalagi sampai kepada cicit. Sehingga saudara, persahabatan ini menjadi persahabatan yang abadi. Kenapa Abimelek ingin membangun persahabatan yang hebat seperti itu? Ini bukan hanya sekedar seperti nyanyian tempo dulu atau beberapa tahun yang lalu ya. Persahabatan bagai kepompong, bukan saudara. Atau dibilang sahabat karib, sahabat kental, bagaikan perangko dan amplop yang telah disatukan dan ketika dipisahkan pasti sobek, saudara. Ternyata banyak perangko yang bisa dilepas dari amplop, saudara. Ada caranya. Nah, saudara sekalian, tapi yang dirindukan oleh Abimelek bukan karena dia melihat Abrahamnya, tapi dia melihat siapa yang menyertai Abraham. Katakan amin. Ibu bapak jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau lihat siapa yang menyertai seseorang. Itulah yang seharusnya membuat kita kagum kepada yang menyertainya, bukan kepada orangnya. Saudara lihat banyak orang yang sukses atau beberapa orang sukses di sekitar saudara, dan saudara tahu dia adalah anak Tuhan yang setia. Bukan dianya, tetapi siapa yang menyertai dia. Dan saya mau beritahu, Allah yang kreatif itu yang menyertai orang-orang yang sukses itu. Nah, kalau orang lain disertai Tuhan, bukankah kita sesungguhnya adalah orang yang sama-sama disertai oleh Tuhan? Karena janji Tuhan itu janji untuk saudara dan saya juga. Dalam firman Allah dikatakan kita adalah keturunan-keturunan Abraham. Dan kita adalah bagian dari janji itu. Oh, saudara sekalian. Kalau Abraham disertai oleh Tuhan, yakin saudara bahwa saudara pun disertai oleh Tuhan. Haleluya. Paling tidak saya mau berkatakan begini. Kalau sampai hari ini kita tetap ada sebagaimana ada. Haleluya. Bukankah ini bentuk penyertaan Tuhan? Kalau saudara terbatas untuk melihat penyertaan Tuhan kepada orang lain, lihatlah penyertaan Tuhan kepada dirimu, kepada pribadimu, kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, kepada kakak beradikmu. Lihatlah penyertaan Tuhan kepada mereka. Lihat juga penyertaan Tuhan kepadamu. Kata penyertaan Tuhan dalam nama dan sebutan kepada Allah saja. Sebutan mengenai Allah itu, perhatikan, dia adalah Allah Yehovah Jireh. Dia adalah Allah yang kreatif, yang mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dia adalah Allah Yehovah Rafa. Dia yang bisa melakukan sesuatu yang kreatif itu dari yang sakit menjadi sembuh. Nah, dalam dua hal ini saja saudara, saya mau katakan, mau ingatkan kepada kita sampai hari ini, bukankah kita mengalami berbagai pertolongan Tuhan? Bukankah kita mengalami Allah itu adalah Allah yang kreatif, Allah yang menyertai kita, adalah Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, Allah yang memelihara kita, Allah yang memberkati kita, juga Allah yang menyembuhkan kita, juga Allah yang menyelamatkan kita dari segala sesuatu. Dialah Allah yang maha kuasa itu. Nah, puji Tuhan, saudara perhatikan,
Kalau Allah menyertai Abraham dan itu dilihat oleh orang lain, artinya di situ saudara sekalian oleh Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Halo jemaat Tuhan, engkau harus menunjukkan bahwa engkau disertai Tuhan. Bagaimana caranya? Ya suka atau tidak, kita kan disebut kita bagaikan surat yang terbuka. Orang akan membaca kita, saudara. Suka atau tidak, orang akan membaca kita. Walaupun tidak ada tulisan di sini, di dada, di punggung kita, kemanapun kita pergi, kita bagaikan surat yang terbuka, dibaca oleh orang lain. Lihat Abraham, dibaca, terbaca oleh Abimelek. Luar biasa. Saudara sekalian, bagaimana terjadinya? Bagaimana sehingga orang dapat mengakui bahwa ada Allah yang Maha Kuasa yang menyertai kita. Jadikanlah hidupmu sebagai kesaksian yang hidup bagi orang lain. Saudara sekalian, orang lain boleh berkeluh kesah, engkau jangan berkeluh kesah. Orang dunia menggerutu, engkau jangan menggerutu. Orang dunia bersedih, engkau jangan bersedih. Katakan puji Tuhan, haleluya, situasi ini Tuhan sedang menyatakan pemeliharaannya. Bagaimana Tuhan memelihara kita di tengah-tengah situasi yang firman Allah berkata, secupak gandum sedinar harganya. Saudara sekalian perhatikan baik-baik, secupak gandum sedinar harganya. Itu boleh terjadi, saudara. Kesukaran boleh terjadi, perekonomian boleh turun, saudara. Tingkat kemajuan perekonomian dunia, saudara, rata-rata menurun. Indonesia turun. Bagaimana tidak turun di tengah situasi begini? Orang tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana tidak turun? Tetapi saya mau beritahu, Allah pasti memelihara engkau. Amin. Katakan amin. Dan firman Allah berkata, di tengah-tengah situasi seperti itu, jangan engkau lupa, minyak dan air anggur jangan engkau rusakkan. Minyak berbicara tentang pengurapan Allah Roh Kudus. Air anggur juga berbicara tentang kesukaan di dalam Roh Kudus. Sekalipun di tengah-tengah situasi seperti itu sebabnya firman Allah mengajarkan kepada kita, dalam segala sesuatu ucapkanlah syukur, saudara. Sehingga dunia boleh melihat, wow, kita semua sedih, kita semua susah. Kok keluarga ini senyum-senyum saja? Kok keluarga ini ketawa-ketawa saja? Kok keluarga ini bersuka cita saja? Kenapa, saudara? Karena ada Tuhan yang memelihara kita. Amin. Sehingga orang dunia dapat berkata, ternyata Tuhan menyertai dia. Ternyata ada Tuhan yang bersama dengan dia. Sehingga saudara, orang dunia mau membangun persahabatan dengan kita. Itu Abraham. Kita mau lihat anaknya. Dalam Kejadian pasal yang ke-26, Kejadian 26 ketika Ishak, saudara, dalam menghadapi situasi kelaparan. Saudara sekalian, hari ini Indonesia belum tergolong menghadapi kelaparan dan belum ada satu negara di dunia ini yang saat ini sudah tergolong kategori menghadapi kelaparan. Belum ada. Tetapi kalau saudara membaca berita-berita lewat internet, bahwa kemarin saya dapat lagi berita yang menjelaskan mengenai cahaya matahari yang kualitasnya semakin menurun. Dan itu akan menuju seperti firman Allah berkata dalam kitab Yoel, bahwa akan tiba masanya matahari akan menjadi gelap. Jadi dia kehilangan powernya, kehilangan tenaga cahayanya, saudara. Saudara bayangkan, matahari akan menjadi gelap dan bukan sekedar gelap, gelap gulita.
Nah, dalam proses menuju sampai kepada gelap gulita itu, maka sinar dan cahaya panasnya, panas yang disinarkan keluar dari matahari itu, yang semakin berkurang, itu akan mempengaruhi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Akan mempengaruhi hasil pertanian. Dan itu firman Tuhan, saudara. Dan para peneliti sedang meneliti sekarang, itu sedang terjadi. Semakin melemah, semakin ketiadaan tenaga, sehingga cahaya atau sinar panasnya itu semakin berkurang. Saya tidak tahu, ini mangga di depan, saudara, tiba-tiba saja buahnya itu tidak berkembang, kelihatannya seperti tidak akan berhasil buahnya. Jangan-jangan ini sebuah tanda bahwa mulai berdampak dari kurangnya panasnya matahari ke muka bumi. Nah, saudara bayangkan kalau sumber pertanian semua tidak berhasil, apa yang terjadi? Maka bahan pangan yang tersimpan itu akan dikeluarkan sedikit demi sedikit. Dalam perhitungan pemerintah harus dikeluarkan sedikit demi sedikit, dan itu membuat harganya melonjak tinggi. Hari kemarin kita dengar berita, tiba-tiba saja bawang merah mengalahkan cabai merah harganya. Karena bawang merah tiba-tiba menjadi langka. Beberapa daerah yang sumber pertanian bawang merah gagal panen, dan membuat harga bawang merah menjadi mahal. Sudahlah, lalu saudara bilang, ya sudah, tidak apa-apa, saya tidak usah bawang merah, yang penting ada bawang putih. Nggak usah ada bawang merah, nggak apa-apa, masih ada batang bawang atau daun bawang. Tapi pertanyaannya, kalau kemudian bawang merah tidak ada, batang bawang tidak ada, bawang putih tidak ada, bawang bombay tidak ada, saudara akan nangis bombay. Baru itu saja itu sudah masalah. Maka restoran-restoran Chinese food akan gulung tikar karena tidak ada bawang putih. Kita tahu rata-rata kalau masak, ya kita mau tumis aja, yang penting ada bawang putih. Kepret tumis, cis, makan enak. Itu baru dari bawang. Kalau mulai berkurang demi berkurang, sehingga harga saudara kemudian sampai pada kondisi dan situasi seperti firman Allah berkata, secupak gandum sedinar harganya. Sekali lagi, sekalipun situasi itu akan terjadi, ingat baik-baik, ada Tuhan yang menyertai engkau. Kalau Tuhan yang menyertai engkau, kita belum tahu bagaimana caranya Tuhan memelihara kita. Tapi lihatlah sekarang, paling tidak dari masa pandemi COVID-19 ini, saudara, kita telah belajar bagaimana orang-orang tertentu digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati kita. Siapa menyangka ada kelompok ini bagi beras, bagi sembako, bagi ke kita. Saya mau katakan itu cara Tuhan memakai mereka-mereka ini bagaikan burung gagak yang diperintahkan Tuhan untuk membawa makanan kepada Elia. Hari-hari ini kita sedang mengalami cara Tuhan untuk memelihara kita. Nah, dari sini kita belajar, saudara. Biar mata dunia melihat bahwa kita disertai oleh Tuhan. Kejadian 26, saudara, mulai ayat 1 kita membaca di sana, Ishak di negeri orang Filistin. Nah, niat dan rencana Ishak, saudara, kita baca di sini. Maka timbullah ayat 1 dari Kejadian 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu, di mana Ishak diam, di mana Ishak tinggal, dan apa yang dia lakukan. Ayat yang pertama ini,
Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak apa saudara? Pergi ke Gerar kepada siapa saudara? Abimelek. Siapa Abimelek ini saudara? Siapa dia? Yang membangun persahabatan, yang membangun perjanjian kekerabatan dengan ayahnya Ishak. Ingat baik-baik, pada waktu Abimelek minta supaya mengadakan perjanjian, saudara, untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, untuk cicit-cicitnya. Maka ketika terjadi kelaparan, tidak heran Ishak pergi kepada Abimelek. Nah, kita baca selanjutnya ya saudara ya. Ayat yang kedua, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Tadinya niat Ishak akan pergi ke Mesir, tapi dia ketemu dengan Abimelek. Pada waktu ketemu dengan Abimelek, Tuhan bilang kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat yang ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, kata Tuhan kepada Ishak. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku, kata Tuhan, apa saudara? Aku apa? Akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Saudara sekalian, ini di tengah situasi kelaparan. Dan Tuhan berjanji lagi kepada Ishak bahwa dia akan menyertai Ishak. Saudara sekalian, saya mau beritahu begini kepada kita semua. Kalau Tuhan sudah menyertai kita hari ini, yakin dan percayalah anak-anakmu pasti disertai Tuhan. Amin. Yakinlah juga cucumu pasti disertai oleh Tuhan. Katakan amin. Yakin jugalah cicitmu nanti disertai oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, dalam perjanjian itu, maka saudara, apa yang terjadi, saudara, ketika sudah beberapa lama Ishak berada di sana, saudara, sampai pada kemudian Ishak, saudara, kita mau perhatikan di sana ayat yang ke-12, bukti penyertaan Tuhan kepada Ishak sesuai dengan janjinya. Ayat yang ke-12, ketika Ishak tinggal di daerah kekuasaan Abimelek sana, saudara, raja orang Filistin itu, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kenapa? Sebab ia diberkati Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji kepada dia, aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saudara sekalian, karena Allah yang menyertai Ishak, Allah yang menyertai Abraham, Allah yang kreatif, Allah pencipta, Bapa pencipta, tidak heran saudara kalau kemudian di mana Ishak menabur, Allah yang menyertai pekerjaannya, Allah yang menyertai apa yang dilakukannya, saudara, itulah yang membuat taburan Ishak itu diberkati oleh Tuhan dan dia mendapat hasil. Firman Allah berkata 100 kali lipat. Bukan 100% saudara, tapi 100 kali lipat. Kalau 100% saudara, saudara nabur 1 ember, saudara dapat
1 ember itu 100%. Hanya 2 kali lipat. Nah kalau 100 kali lipat sudah. Tabur 1 ember, tuai 100 ember. Kalau selama masa pandemik ini saudara ya, saya berdoa saudara-saudara ya, ini bukan minta ya, saya hanya mau ingatkan saudara, apa yang saudara sudah lakukan bagi kami, bahkan bagi kami keluarga hamba Tuhan di Pastori, saudara dalam situasi seperti ini, saudara masih membagi berkat, apakah lewat jenis makanan saudara ya, atau bahan baku yang saudara bagikan. Ingat baik-baik, jangan ingat terhadap apa yang engkau sudah lakukan, tapi ingat kepada janji Tuhan. Bahwa Dia yang memberkati engkau. Kalau engkau menabur, berapapun yang engkau tabur sampai hari ini, bagi kami keluarga Pastori, di tengah-tengah kesulitan. Ingat baik-baik, bukan di masa subur. Di masa paceklik, saudara. Di mana semua tanah tidak mungkin dipakai untuk bercocok tanam. Tidak mungkin. Sedang menghadapi masa kesukaran. Masa kelaparan itu disebabkan oleh karena semua pertanian itu gagal panen. Ditanam kering tidak bisa hidup. Bagaimana mungkin saudara, di tengah-tengah situasi seperti itu, Ishak menabur. Haleluya. Saudara, sekali lagi saya mau ingatkan, hari-hari ini, mungkin engkau berkata, aduh penghasilan kami menipis. Tapi saya mau angkat jempol kepada Tuhanku yang Maha Kuasa, yang tetap menggerakkan saudara untuk memberkati Pastori. Saya angkat jempol kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan pakai orang-orang ini dengan hebat. Di tengah situasi seperti ini, masih memberkati Pastori. Haleluya. Bahkan saya mau bilang begini saudara ya, kami gembala suami istri kadang ya ketawa gitu ya. Dulu tidak masa pandemi COVID, keluarga ini apakah pernah, tetapi justru di tengah pandemi COVID berapa kali loh sampai mau memberkati kami. Ini kan sesuatu yang aneh. Kenapa tidak waktu lagi keadaan aman? Saya mau bilang, engkau bagaikan Ishak yang menabur di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin. Haleluya. Sekali lagi, kalau engkau berani bertindak dengan iman, menabur di tengah situasi yang tidak mungkin. Ishak itu bukan menabur dia pergi ke luar daerah, di mana di sana juga subur, enggak. Di mana dia pergi, saudara? Filistin juga itu mengalami satu kondisi, satu keadaan, karena itu daerah semua kelaparan yang luar biasa. Tapi ketika dia pergi, yang subur itu Mesir. Masih bisa tanam itu di Mesir. Masih bisa usaha itu di Mesir. Hari ini saya mau bilang begini. Negara mana yang menurut saudara aman, saudara mau pergi? Ke bandara saja saudara langsung dicegat, nggak bisa pergi. Kemarin Ken bilang begini, Pak, sampai kapan sih kondisi keadaan seperti begini? Lalu saya bilang begini sama Ken, ya udah, nanti Ken nanti kalau selesai sekolah nabung untuk sukses dan menjadi berkat. Tapi saudara sekalian, dalam percakapan itu dia bilang begini, Pak, ayo kita nabung yuk. Kalau sudah cukup berkatnya, kita beli rumah di mana? Di planet lain. Karena di bumi ini, menurut dia, pandemi COVID ini berbahaya. Saudara mau kemana? Mau ke planet lain naik apa? Saudara sekalian, jangankan ke luar negeri, keluar daerah saja. Beberapa waktu yang lalu saya bilang sama Ibu Gembala, ini kalau di daerah lain, di luar daerah, wow, teman-teman kami itu loh membagi berita, mereka pergi ke kebun,
beribadah di kebun. Aduh saudara sekalian, berkegiatan di kebun. Karena mereka yang kini, masa isi iya, itu pandemi itu pergi-pergi ke kebun. Kan di sana hanya saya, hanya dia, hanya keluarga yang pergi ke kebun. Nah, tapi coba bayangkan, kita bisa pergi kemana hari ini? Nggak ada. Mesir waktu itu aman, tidak mengalami kelaparan. Tapi waktu Ishak berniat pergi ke Mesir, dalam perjalanannya dan dia mampir ke tempat di mana Abimelekh ada, Tuhan bilang stop, jangan pergi ke Mesir, tinggal di sini. Saudara sekalian, dan disitulah Ishak menabur. Dan orang itu saudara, si Ishak ini, mari kita mau maaf saudara, agak sedikit terganggu saudara ya. Ayat yang ke-13 dari Kejadian 26, kita membaca firman Allah berkata di sana, hasil penaburan dan penuaian yang disertai oleh Tuhan kepada Ishak. Ayat 13 firman Allah berkata, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, lama-lama, sehingga ia menjadi apa saudara? Sangat kaya. Dia diberkati oleh Tuhan, haleluya. Ayat yang ke-14 dan seterusnya menggambarkan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Ishak itu disertai oleh Tuhan, saudara, sehingga menimbulkan kecemburuan. Gak heran saudara, di mana-mana itu pendatang lebih sukses daripada penduduk tersebut. Saudara, saya mau bilang begini, hari ini rata-rata kita bukanlah orang yang diam di tanah atau di halaman, di rumah hasil dari keturunan orang tua kita. Semua kita adalah pindahan. Banyak dari kita perantau. Dan saya mau ingatkan kepada saudara, sampai hari ini bukankah Tuhan bahwa Allah menyertai kita, haleluya. Itu bukti Allah menyertai saudara dan saya. Kemanapun engkau pergi, benarlah janji Tuhan bahwa Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Berikut kita membaca saudara, kalau kita baca dalam Yosua pasal 1 saudara, Yosua pasal 1 ayat yang kelima di sana, dengan Yosua bahwa Tuhan menyertai dia, Tuhan menyertai Yosua, dan itu sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi Yosua seumur hidup. Ini Tuhan sedang ingatkan dia bahwa Tuhan yang pernah berjanji kepada Yosua di dalam Ulangan pasal yang ke-31, kita buka di sana, Ulangan 31 ayat 23. Ulangan 31 ayat 23, Tuhan berfirman begini, kepada Yosua bin Nun diberinya perintah, firman-Nya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan membawa orang Israel ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, dan aku menyertai engkau. Perhatikan baik-baik, bahwa yang menyertai Yosua, kata Tuhan, aku yang mana? Aku dalam keesaannya itu, saudara. Aku dalam kreatif ilahi. Dalam segala sesuatu, Tuhan menyertai Yosua. Itu sebabnya, saudara, ketika sampai kepada pasal yang pertama dari kitab Yosua, saudara, Tuhan tegaskan lagi kepada Yosua, aku yang menyertai engkau. Saya mau beritahu saudara, dari beberapa tokoh yang kita sudah baca pada pagi hari ini, saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan
yang menyertai tokoh-tokoh Alkitab itu. Tuhan yang menyertai kita semua. Karena dialah yang sudah berjanji. Dia yang sudah menyatakan janjinya bahwa aku menyertai kamu hingga akhir zaman, sampai berakhirnya bumi ini. Ketika Tuhan Yesus datang menjemput gereja Tuhan, kita tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Nah, kita mendengar berita, kita membaca, tidak mungkin kami sebagai gembala tidak mungkin mencegah saudara untuk mendengar berita-berita mengenai penyampaian firman dari berbagai tokoh saudara. Tapi ingat baik-baik, saring itu ya. Engkau punya roh untuk menimbang. Lihat baik-baik bagaimana ajaran-ajaran yang hari-hari ini ada beberapa ajaran mulai melenceng saudara. Sehingga membuat kita kemudian menjadi mempertanyakan firman, ragu akan firman. Tapi saya mau beritahu, Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Sekali lagi, siapa yang menyertai engkau sampai akhir zaman? Dia adalah Tuhan Allah, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dialah yang menyertai kita sekalian. Amin. Oleh karena itu, tidak heran kalau engkau sukses, tidak heran kalau engkau diberkati, tidak heran kalau engkau sehat dari sakit, tidak heran kalau dalam keadaan situasi semacam ini. Sampai hari ini bahkan kita berkata, badan saya tidak begini. Karena berat badan kita naik. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, mensyukuri firman yang kita sudah dengar. Bapa, di dalam nama Yesus, kami datang dan bersyukur kepadamu, sebab hari ini kami sudah mendengar sedikit atau bagian pertama dari janji penyertaan Tuhan kepada kami. Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah kami tetap kuat berpegang akan janji firman-Mu, bahwa Engkau menyertai kami, dan kami yakin penyertaan-Mu membuat kami berhasil, membuat kami sukses. Dalam situasi yang seperti ini, Tuhan ajar kami sebagaimana Ishak. Dalam situasi yang tidak mungkin, Ishak menabur. Bapa, hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang sejak pandemi COVID sampai hari ini, dalam situasi yang tidak mungkin seperti ini, jemaat Tuhan masih menabur. Doa kami diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami naikkan pujian ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibu Gembala, mari. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Allah kita dahsyat. Allah kita luar biasa. Kita menabur saja. Menabur pada saat keadaan apapun kita menabur. Kalau kita sudah menabur, kita biarkan dan taburan itu yang akan memberkati kita. Saudaraku, Tuhan katakan tak pernah terputus ya, tak pernah diputus-putuskan berkatnya kepada kita. Selalu melimpah berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Bernyanyilah, kita akan bernyanyi. Amin.
Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita segera akhiri kegiatan ibadah kita lewat live streaming ini. Harapan kami, saudara semua tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yakinlah Allah tetap menyertai kita. Yakinlah Dia tetap menjaga dan memberkati kita. Jangan kau tinggalkan Betlehem, kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Kalau kau mau dapat teduh, haleluya Tuhan, haleluya. Rajin datang di kebaktian. Tuhan beri damai, upamu besar di surga, kekal selamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Bapa, menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa pemeliharaan Tuhan tetap terjadi atas kehidupan jemaat Tuhan. Hamba-Mu berdoa penyertaan-Mu tetap setia, ya dan amin bagi kami semua. Kami angkat tangan sebagai tanda kami menyerah hanya kepada tangan-Mu yang Maha Kuasa. Dan Engkau yang berjanji menyertai kami sampai pada akhir zaman. Maka keyakinan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Benarlah firman Allah berkata bahwa Engkau adalah Allah yang Immanuel. Immanuel untuk selama-lamanya bagi kami. Kami bersyukur kalau Engkau tetap memberikan kami kesehatan dan kekuatan tubuh. Kami berdoa buat saudara-saudara kami jika ada yang mengalami kelemahan tubuh. Jamah, pulihkan, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungi kami Tuhan, lindungi kami. Bapa, yang dikhawatirkan oleh banyak orang hari ini, bahwa kaum saudara kami dari kaum muslimin yang melaksanakan sholat id, mereka banyak berkumpul bersama-sama. Tapi doa kami, jauhkan dari pandemi COVID ini. Dan kami semua anak-anak Tuhan, siapapun kami, hamba-hambamu, anak-anakmu di permukaan Indonesia ini, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, hamba-hamba dan anak-anakmu Tuhan, luputkan, jauhkan kami, lindungi kami, sehingga kami tidak terjangkau oleh virus yang menakutkan ini. Terima kasih, ada Engkau yang menyertai kami. Oleh karenanya, kami bersyukur Bapa. Kami berdoa, berkatilah anak-anakmu, kemanapun mereka pergi dan berada, berkat Tuhan menyertai mereka. Keluar masuk rumah mereka diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan pujian ucapan syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang datangnya dari Allah Bapa, di dalam cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, oleh pertolongan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.